Bayangkan malam purba yang sunyinya belum pernah disentuh doa manusia. Langit terbentang tanpa bintang, dan padang gurun membentang seperti lautan pasir tak bertepi. Di sanalah, dalam keheningan yang terasa lebih tua dari kitab suci, sebuah nama pertama kali terucap, bukan dengan suara, melainkan dengan makna. Nama itu bukan panggilan, bukan doa, bukan pula kutukan. Ia hanya sebuah penunjuk arah bagi dosa yang hendak dibuang jauh dari hadirat Tuhan. Nama itu adalah Azazel. Tidak ada wajah, tidak ada sayap, tidak ada mahkota kegelapan pada awal kemunculannya. Azazel mula-mula hadir sebagai konsep yang dingin dan fungsional. Ia adalah tujuan. Ia adalah jarak. Ia adalah ruang kosong di luar perkemahan manusia dan di luar hadirat ilahi. Dalam tradisi kuno, segala sesuatu yang terlalu kotor untuk tinggal di tengah umat harus dikirim ke sana, ke tempat yang tidak diberkati, tidak ditempati, dan tidak diingat. Namun sejarah tidak pernah membiarkan sebuah nama tetap polos. Ketika manusia mulai bertanya, makna pun berlipat. Apa yang awalnya hanya ritual perlahan berubah menjadi kisah. Apa yang semula hanya simbol berubah menjadi sosok. Dari padang gurun, Azazel mulai berjalan ke dalam imajinasi kolektif manusia, memasuki kitab-kitab, tafsir, mitos, dan akhirnya, ketakutan terdalam manusia sendiri. Disinilah kisah Azazel menjadi unik. Ia bukan seperti Lucifer yang jatuh karena kesombongan, bukan pula seperti iblis yang lahir dari kegelapan. Azazel lahir dari ritual penghapusan dosa. Ia muncul bukan sebagai musuh Tuhan, melainkan sebagai wadah bagi kesalahan manusia. Namun justru dari peran inilah, ia perlahan menjelma menjadi salah satu figur paling misterius dalam sejarah spiritual umat manusia. Maka pertanyaan pun muncul, dan terus bergema hingga hari ini. Siapakah Azazel sebenarnya? Apakah ia hanya simbol ritual kuno yang dilupakan zaman? Apakah ia malaikat jatuh yang dihukum karena memberi manusia ilmu terlarang? Ataukah ia cerminan sisi gelap manusia yang selalu berusaha dibuang, namun tak pernah benar-benar hilang? Dalam kitab Imamat pasal 16, Azazel muncul hanya sekali. Namun satu kali itu cukup untuk meninggalkan jejak abadi. Pada hari Yom Kippur, hari pendamaian paling suci dalam tradisi Yahudi, 2 kambing jantan dibawa ke hadapan Tuhan. Keduanya tampak sama, tak terpisahkan oleh rupa. Namun undian ilahi menentukan nasib mereka. Satu untuk Tuhan. Satu lagi, untuk Azazel. Kambing yang dipersembahkan kepada Tuhan disembelih sebagai korban penghapus dosa. Darahnya menjadi simbol penebusan. Namun kambing kedua tidak mati di altar. Ia tetap hidup. Seluruh dosa umat Israel, kesalahan, pelanggaran, dan kegagalan moral, dipindahkan secara simbolis ke atas kepalanya. Lalu ia dilepaskan, berjalan sendirian menuju padang gurun yang tandus dan tanpa kehidupan. Tindakan ini bukan sekadar ritual. Ia adalah drama spiritual yang disengaja. Manusia diajarkan bahwa dosa harus dijauhkan, dibuang sejauh mungkin dari kehidupan mereka. Padang gurun menjadi metafora kekacauan, keterpisahan, dan kehampaan, tempat di mana dosa tidak boleh kembali. Disinilah Azazel berfungsi sebagai penampung terakhir dari segala sesuatu yang tidak layak tinggal bersama Tuhan. Secara linguistik, nama Azazel sendiri memperkuat makna ini. Akar katanya dalam bahasa Ibrani berkaitan dengan makna, membuang, mengirim pergi, atau pemisahan total. Dalam terjemahan Yunani Septuaginta, konsep ini diterjemahkan sebagai yang mengangkut pergi. Dalam tradisi Latin dan Alkitab Raja James, ia dikenal sebagai scapegoat, kambing yang menanggung kesalahan orang lain. Namun di balik kesederhanaan ritual ini, tersimpan pertanyaan besar. Kemana sebenarnya dosa itu pergi? Apakah ia benar-benar hilang? Atau hanya disingkirkan dari pandangan? Dari sinilah Azazel mulai melampaui perannya sebagai simbol. Ia menjadi lambang keterpisahan abadi. Sebuah pengingat bahwa dosa yang dibuang tetap meninggalkan bayangan dalam kesadaran manusia. Setelah Azazel muncul dalam kitab Imamat, para penafsir tidak pernah berhenti bertanya, apakah Azazel itu makhluk atau sekadar kata? Pertanyaan ini membuka perdebatan panjang dalam tradisi rabbinik dan filsafat Yahudi. Sebagian besar sarjana awal menolak gagasan bahwa Azazel adalah entitas hidup. Bagi mereka, Azazel adalah istilah teknis, sebuah penunjuk arah spiritual, bukan sosok yang berdiri sendiri. Namun justru penolakan inilah yang memperkaya maknanya.
Beberapa rabi klasik seperti Rashi dan Nahmanides menafsirkan Azazel sebagai tempat geografis, sebuah wilayah berbatu dan curam di padang gurun Yudea. Tempat ini digambarkan sebagai lokasi paling tidak ramah, simbol keterasingan total dari kehidupan dan kehadiran ilahi. Dalam tafsir ini, kambing Azazel bukan dilepas untuk makhluk tertentu, melainkan dihancurkan di wilayah yang secara simbolik mewakili kekacauan dan kehampaan. Penafsiran lain datang dari Ibn Ezra dan para ahli bahasa Ibrani. Mereka menelusuri akar kata azal, yang berarti pergi, menjauh, atau dihilangkan. Dalam kerangka ini, Azazel bukan nama diri, melainkan kata kerja yang dibekukan menjadi konsep. Ia adalah tindakan pembuangan itu sendiri. Dosa tidak diserahkan pada siapapun. Ia hanya disingkirkan sejauh mungkin dari kesadaran manusia. Namun ada pula tafsir yang lebih simbolik dan filosofis. Beberapa sarjana modern melihat Azazel sebagai personifikasi konflik batin manusia. Ia melambangkan ketegangan antara kesucian dan dosa, antara keinginan untuk taat dan kecenderungan untuk menyimpang. Dalam pembacaan ini, Azazel tidak hidup di padang gurun, melainkan di dalam kesadaran manusia, sebagai sisi gelap yang ingin diakui sekaligus disangkal. Dari sini, Azazel berubah menjadi lebih dari sekadar ritual. Ia menjadi bahasa simbolik yang digunakan manusia untuk memahami rasa bersalah, penyesalan, dan kebutuhan akan pembersihan. Nama Azazel tidak lagi menunjuk pada sesuatu di luar diri, melainkan pada pergulatan internal yang universal. Setiap generasi menafsirkan ulang makna ini, dan dengan itu, Azazel perlahan bergerak dari altar ke dalam jiwa. Perubahan terbesar dalam kisah Azazel terjadi ketika ia melangkah keluar dari kitab Imamat dan masuk ke dunia apokrifa. Dalam kitab Henoch, yang ditulis sekitar abad ke-3 hingga ke-2 sebelum Masehi, Azazel tidak lagi abstrak. Ia menjadi sosok bernama, berkehendak, dan bertindak. Ia disebut sebagai salah satu dari para Watchers, malaikat pengawas yang ditugaskan menjaga umat manusia. Dalam narasi ini, Azazel tidak jatuh karena kebencian terhadap Tuhan, melainkan karena kedekatannya dengan manusia. Ia mengajarkan ilmu yang sebelumnya hanya diketahui surga, cara menempa logam, membuat pedang, perisai, dan baju besi. Ia membuka rahasia kosmetik, perhiasan, dan seni memperindah diri. Pengetahuan yang tampak netral ini perlahan mengubah wajah dunia. Akibatnya tidak terelakkan. Manusia mulai berperang lebih efektif, membunuh lebih banyak, dan terjebak dalam nafsu serta kesombongan. Dunia yang awalnya polos berubah menjadi tempat kekerasan dan perselingkuhan moral. Kitab Henoch menggambarkan masa ini sebagai titik balik peradaban, saat pengetahuan berkembang lebih cepat daripada kebijaksanaan untuk mengendalikannya. Para malaikat lain akhirnya berseru kepada Tuhan. Mereka melihat bahwa ilmu yang diberikan Azazel telah merusak keseimbangan kosmik. Pengetahuan yang seharusnya membawa pencerahan justru menjadi alat kehancuran. Dalam narasi ini, dosa Azazel bukan sekadar pemberontakan, melainkan melanggar batas antara yang diizinkan dan yang terlarang. Dari sinilah Azazel berubah menjadi simbol abadi bahaya pengetahuan tanpa tanggung jawab. Ia tidak jahat sejak awal, namun pilihannya membawa konsekuensi kosmik. Dalam ruang fiksi kehidupan manusia, kisah ini beresonansi kuat. Setiap kemajuan membawa harga, dan setiap rahasia yang dibuka menuntut kebijaksanaan untuk menanggung akibatnya. Ketika jeritan para malaikat pengawas menggema di hadapan Tuhan, keputusan ilahi pun dijatuhkan. Azazel tidak dihapus dari keberadaan, tidak pula dimusnahkan seperti noda. Hukuman baginya justru lebih sunyi dan lebih panjang dari kematian. Ia akan diikat, dijauhkan, dan dikubur hidup-hidup dalam kegelapan. Dalam kitab Henoch, Tuhan memerintahkan malaikat Rafael untuk mengeksekusi hukuman itu, menandai bahwa kejatuhan Azazel bukan sekadar peristiwa kosmik, melainkan pelajaran abadi. Azazel dibelenggu tangan dan kakinya, lalu dilempar ke sebuah tempat bernama Dudael, lembah tandus yang tidak dikenal manusia. Dudael bukan sekadar lokasi fisik, melainkan ruang keterasingan total. Ia digambarkan sebagai wilayah berbatu tajam, gelap, dan tidak tersentuh cahaya. Di sanalah Azazel dikubur di bawah batu-batu kasar, ditutup dengan kegelapan, menunggu hari penghakiman tanpa kepastian waktu. Hukuman ini mengandung gema ritual Yom Kippur. Seperti kambing Azazel yang dilepaskan ke padang gurun, malaikat Azazel pun dibuang ke wilayah tanpa kehidupan. Keduanya membawa beban dosa, keduanya dipisahkan dari hadirat ilahi.
Narasi ini seolah menyatukan dua tradisi, ritual dan mitologi, simbol dan kisah, menjadi satu benang merah tentang pembuangan kejahatan ke pinggiran eksistensi. Namun ada ironi yang tak terelakkan. Azazel dihukum bukan karena menciptakan kejahatan, melainkan karena membuka pengetahuan yang belum siap ditanggung manusia. Ia menjadi figur tragis, makhluk surgawi yang berniat memberi, tetapi justru menghancurkan. Dalam kisah ini, dosa terbesar bukan kebencian, melainkan ketidaksabaran terhadap batas. Azazel melangkah terlalu jauh, terlalu cepat, dan dunia membayar harganya. Disinilah Azazel berubah menjadi simbol universal, peringatan tentang konsekuensi kebebasan. Ia mewakili sisi gelap dari rasa ingin tahu manusia, keinginan untuk mengetahui segalanya tanpa memikirkan dampaknya. Terikat dalam kegelapan Dudael, Azazel tidak lagi hanya malaikat jatuh, melainkan lambang bahwa setiap pengetahuan membawa beban, dan tidak semua cahaya layak dinyalakan. Seiring berjalannya waktu, kisah Azazel tidak berhenti di kitab kuno. Ia melintasi batas agama dan memasuki dunia demonologi barat. Dalam teks-teks okultisme Kristen Renaissance, Azazel tidak lagi dipandang sebagai simbol atau malaikat terikat, melainkan sebagai entitas gelap berkuasa. Ia mulai disebut sebagai salah satu penguasa neraka, sosok yang berdiri sejajar dengan nama-nama besar dalam hierarki iblis. Filsuf okultis abad ke-16, Heinrich Cornelius Agrippa, mengklasifikasikan Azazel sebagai salah satu dari 4 pangeran iblis yang menguasai elemen dunia. Dalam sistem ini, Azazel dikaitkan dengan udara, elemen yang tak terlihat namun mengelilingi segalanya. Penafsiran ini memperkuat citranya sebagai kekuatan halus, menyusup, dan mempengaruhi pikiran serta kehendak manusia tanpa disadari. Dalam Dictionnaire Infernal edisi abad ke-19, nama Azazel muncul secara eksplisit sebagai demon besar dengan entry tersendiri. Ia bukan figur pinggiran, melainkan tokoh yang diakui dalam katalog iblis barat. Dari sini, Azazel resmi bergeser dari simbol ritual Yahudi menjadi karakter penuh dalam dunia demonologi Kristen, okultisme, dan sastra gelap Eropa. Teks-teks Kristen awal seperti Apocalypse of Abraham menggambarkan Azazel sebagai iblis sejati, makhluk yang menggerogoti jiwa manusia dengan api dan tipu daya. Namun ironisnya, dalam beberapa teks lain seperti Testament of Solomon, nama yang mirip, Azael, justru disebut sebagai kekuatan pelindung. Ambiguitas ini menunjukkan bahwa Azazel tidak pernah benar-benar terkunci dalam satu peran. Dari titik ini, Azazel menjadi simbol pemberontakan intelektual, kesombongan spiritual, dan ambisi tanpa batas. Ia bukan sekadar musuh Tuhan, melainkan perwujudan ketakutan manusia terhadap ilmu yang melampaui moral. Evolusi ini memperlihatkan bagaimana satu nama dapat berubah mengikuti zaman, menyerap kecemasan kolektif, dan menjelma menjadi raja kegelapan dalam imajinasi barat. Ketika dunia memasuki era modern dan kitab-kitab suci tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kisah, Azazel tidak menghilang. Ia justru bereinkarnasi dalam bentuk baru. Nama itu muncul kembali di layar bioskop, halaman komik, dan dunia permainan digital. Bukan sebagai ritual, bukan pula sebagai simbol teologi semata, melainkan sebagai karakter, hidup, bergerak, dan berkehendak dalam imajinasi manusia modern. Dalam film Fallen, 1998, Azazel digambarkan sebagai roh iblis tanpa tubuh yang dapat berpindah dari satu manusia ke manusia lain hanya melalui sentuhan. Ia tidak memiliki wujud tetap, menegaskan sifatnya sebagai entitas yang sulit ditangkap dan tak pernah benar-benar bisa dikurung. Versi ini memperlihatkan Azazel sebagai kejahatan yang menyusup diam-diam, hidup dalam celah moral manusia. Di dunia komik, Azazel muncul dengan interpretasi yang beragam. Dalam semesta DC dan Marvel, ia digambarkan sebagai makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa, seringkali berhubungan dengan dimensi lain dan garis keturunan makhluk supranatural. Dalam versi Marvel, Azazel bahkan dijadikan figur ayah dari Nick Crawler, sebuah simbol bahwa kegelapan dan terang dapat berasal dari sumber yang sama. Video game pun turut menghidupkan mitos ini. Dalam The Binding of Isaac, Rebirth, Azazel tampil sebagai karakter yang dapat dimainkan, makhluk kecil bersayap dengan kekuatan destruktif. Sementara dalam Tekken 6, Azazel muncul sebagai bos terakhir berbentuk raksasa kristal kuno, penjaga kekuatan purba yang harus dikalahkan. Semua versi ini, meski berbeda rupa, tetap mempertahankan esensi Azazel sebagai kekuatan lama yang bangkit kembali. Keberadaan Azazel dalam budaya populer membuktikan satu hal penting. Manusia belum selesai dengan kisah tentang malaikat jatuh,
ilmu terlarang, dan dosa yang dibuang. Setiap era menafsirkan ulang Azazel sesuai ketakutannya sendiri. Ia menjadi cermin bagi kecemasan modern, tentang teknologi, kekuasaan, dan pengetahuan yang melampaui kendali moral. Pada akhirnya, Azazel tidak dapat dikurung dalam satu definisi. Ia bukan semata kambing penghapus dosa. Ia bukan hanya malaikat jatuh. Ia juga bukan sekadar raja iblis dalam demonologi barat. Azazel adalah simpul dari semua itu. Sebuah simbol yang lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami dosa, pengetahuan, dan konsekuensi. Dalam ritual Yom Kippur, Azazel mengajarkan bahwa dosa harus dihadapi dan dilepaskan. Dalam kitab Henoch, ia memperingatkan bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan membawa kehancuran. Dalam demonologi, ia menjadi lambang kesombongan dan ambisi yang melampaui batas. Setiap lapisan kisah ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Azazel hidup karena manusia terus bergulat dengan pertanyaan yang sama sejak awal peradaban. Sejauh mana kita boleh tahu, sejauh mana kita boleh berkuasa, dan apa harga dari kebebasan memilih. Ia bukan monster yang datang dari luar, melainkan refleksi dari keputusan-keputusan manusia sendiri. Keputusan untuk melanggar, untuk belajar, dan untuk menanggung akibatnya. Dalam gaya ruang fiksi, Azazel dapat dipahami sebagai bayangan yang selalu berjalan di belakang manusia. Ia hadir setiap kali kita mencoba membuang kesalahan tanpa benar-benar berubah. Ia muncul setiap kali pengetahuan dikejar tanpa pertanggungjawaban moral. Ia bukan musuh yang harus dilawan dengan pedang, melainkan pertanyaan yang harus dijawab dengan kesadaran. Maka Azazel tidak pernah benar-benar terikat di Dudael, dan tidak pernah sepenuhnya dibuang ke padang gurun. Ia hidup di antara terang dan gelap, di antara iman dan keraguan. Selama manusia masih mencari kebenaran tanpa siap menanggung harganya, selama itu pula nama Azazel akan terus dibisikkan, oleh angin, oleh sejarah, dan oleh sisi terdalam diri kita sendiri.